Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadisa Ramadhani. Saya Kirana Astiranata. Saya Cesariani Priscila Kristiana. Saya Ahmad Saliasya. Saya Paulina Nisa. Saya Anggraini. Kami dari kelompok 1 kelas 11-8 SMA Yadika 13 ini membuat model pernapasan dalam mata pelajaran biologi. Selamat menonton. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui cara kerja sistem pernapasan manusia. Yang kedua, memahami proses inspirasi dan ekspirasi dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Yang ketiga, mengetahui organ mana saja yang membantu dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Yang keempat, memahami bagaimana sistem pernapasan berfungsi, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh kita. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada plastik. Plastik yang akan digunakan untuk menutupi bagian bawah botol berperan sebagai diafragma. Yang kedua ada sedotan. Sedotan dapat menjadi representasi dari saluran pernapasan. Sedotan akan menghubungkan antara hidung atau mulut dengan paru-paru. Lalu yang ketiga ada karet, gunting, plastisin, cutter, balon. Nah, balon akan digunakan sebagai representasi dari paru-paru. Balon dapat diisi dengan udara untuk menunjukkan bagaimana paru-paru mengembang ketika menghirup dan menyusut saat mengeluarkan napas. Selanjutnya ada solasi, dan yang terakhir ada botol berukuran 1500 ml. Botol plastik kosong dapat digunakan sebagai model trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan antara hidung atau mulut dengan paru-paru. Langkah pertama yang dilakukan adalah siapkan botol plastik dan potong setengah bagian botol menggunakan cutter. Jangan lupa rapikan bagian bawah botol. Kedua, ambil 3 sedotan, kemudian jadikan satu menggunakan solasi. Buat 2 macam 3 sedotan yang menjadi satu, lalu satukan menggunakan solasi. Karena bagian cabang terlalu panjang, kita potong agar nanti muat dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya, melarkan bagian balon agar balonnya mudah mengembang dan tidak kaku. Masukkan sedotan yang sudah dieratkan balon ke dalam botol. Lalu bagian botolnya tutup menggunakan plastisin.
Lalu, tutup bagian bawah menggunakan kantong plastik. Jadi ini hasil model pernapasan yang telah kami buat. Apa yang terjadi saat kita menarik plastik? Menarik plastik di bagian bawah botol menggambarkan apa yang terjadi ketika diafragma berkontraksi dan otot pernapasan bergerak keluar. Volume meningkat di rongga dada, yang menurunkan tekanan udara di paru-paru. Penurunan tekanan di paru-paru menyebabkan udara dari lingkungan ditarik melalui trakea dan bronkus ke dalam paru-paru. Dalam model kami, balon di dalam botol mengembang saat terisi udara. Jadi pernapasan masuk dari hidung, terus ke trakea, habis ke trakea ke bronkus, terus ke bronkeolus, terus masuk ke kantong udara di paru-paru areolus. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi saat kita menarik plastik ke dalam atau melepaskan plastik? Melepaskan plastik di dasar botol mendemonstrasikan apa yang terjadi saat diafragma mengendur. Volume di dalam rongga dada berkurang, memaksa udara keluar dari paru-paru. Dalam model paru-paru kami, balon di dalam botol berkontraksi ke keadaan semula saat udara di dalamnya dikeluarkan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, ketika plastik bagian bawah ditarik, maka balon yang berada di dalam botol akan menggelembung karena terisi udara. Proses ini disebut sebagai proses inspirasi. Sedangkan ketika plastik bagian bawah dilepas atau ditarik ke dalam keadaan semula, balon yang berada di dalam botol akan mengempis, yang mana proses ini disebut sebagai proses ekspirasi. Jadi, dalam sistem pernapasan manusia, ada proses inspirasi dan proses ekspirasi, yaitu pengambilan udara pernapasan dari udara bebas untuk masuk ke dalam tubuh atau paru-paru, serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas. Pengambilan udara pernapasan dikenal sebagai inspirasi, sedangkan pengeluarannya dikenal sebagai ekspirasi.